Selamat sore Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk kendalanya. Kita berdoa dulu ya sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk boleh menyatukan hati, menyatukan iman, percaya kami kepada Engkau Tuhan sebagai satu-satunya sumber kesembuhan kami. Kami percaya Tuhan pada sore hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami menolak semua tipu daya iblis, semua panah api dari si jahat, semua tipuan-tipuan iblis yang berusaha mengintimidasi setiap kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah sumber kesembuhan satu-satunya dan Tuhan telah menyembuhkan kami. Di atas kayu salib Engkau telah menebus kami dari kutuk dosa dan dari semua kutuk sakit penyakit. Kami sudah menerima kebebasan atas tubuh kami. Kami percaya kami telah diselamatkan dan menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karenanya sore hari ini Tuhan, terus Tuhan bekerja atas iman percaya kami. Teguhkan segala iman percaya kami. Teguhkan semua pikiran yang tertuju hanya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan doa Bapa kami ya, yang diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya. Kita semua tentunya tahu ya, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian ya. Karena itu berdoalah demikian kata Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat doa Bapa kami ini, ya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa seperti demikian. Katanya berdoalah demikian. Nah, ada kata-kata yang saya garis bawahi, ya saya highlight dengan warna putih. Di situ dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas, ya. Kehendak Tuhan itu sama, ya. Kehendak Tuhan buat setiap kita, baik di bumi seperti di surga, ya. Kehendak Tuhan itu sama, ya. Tuhan ingin kita menikmati, ya, surga selagi kita di bumi. Makanya dia bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi blueprintnya, ya, gambar besarnya ada di surga, ya. Tetapi Tuhan mau kehendaknya Tuhan, ya, itu jadi ketika kita masih di bumi, ya. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Ya, apa itu kehendak Tuhan? Ya, karena di sini dikatakan datanglah kerajaanmu, ya, kerajaan Tuhan, kerajaan surga datang di tengah-tengah kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, apa itu kehendak Tuhan? Ya, kita mau lihat gambaran kehendak Tuhan itu apa aja? Ya, apakah kehendak Tuhan bagi setiap kita? Ya, di sini dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak Tuhan itu yang pertama adalah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan, yaitu kita semua sehat, ya, semua kita sehat, tidak ada yang sakit. Itu kehendak Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian ya, kehendak Tuhan ya. Blueprintnya di sana itu adalah kita semua sehat, tidak ada yang sakit. Ya. Yang kedua kehendak Tuhan itu apa sih? Ya, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu apa? Supaya itu terjadi juga di dunia seperti gambaran di surga yang dimana sudah ada blueprintnya di surga. Yang pertama kita sehat, ya bebas dari sakit penyakit. Yang kedua kita bebas dari kutuk. Artinya kita diselamatkan. Ya, waktu minggu lalu kita baru merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dibebaskan dari kutuk. Ya, Tuhan Yesus mengambil dosa manusia dan Dia disalibkan untuk menggantikan kita. Ya, kita bebas dari kutuk, artinya kita diselamatkan. Ya, itu kehendak Tuhan bagi setiap kita. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan kita tidak berdosa, artinya kita hidup berkemenangan hari demi hari, hidup berkemenangan, bebas dari setiap dosa. Ya. Yang keempat, kita hidup berkelimpahan, ya, tidak hidup berkekurangan, tapi hidup berkelimpahan.
itu adalah blueprint, ya, gambaran yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan yang gambarannya itu ada di surga. Tetapi itu harus terjadi di dunia, di bumi, ketika kita hidup berjalan di dunia, ya, di bumi ini. Nah, yang berikutnya adalah supaya kehendak Tuhan adalah supaya kita mengerjakan panggilan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ya, merenungkan firman Tuhan, maka Bapak Ibu bisa melihat apa itu kehendak Tuhan, ya. Saya cuma men-summarize hal-hal yang penting, ya, seperti kehendak Tuhan supaya kita sehat, kita bebas dari kutuk, kita tidak berdosa, kita hidup berkelimpahan, dan kita mengerjakan panggilan kita, ya. Saya cuma menggarisbawahi 5 hal besar ini. Tetapi kehendak-kehendak Tuhan yang lain itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Justru ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu apa itu kehendak Tuhan, blueprint-nya Tuhan buat setiap kita, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang berada, yang masih hidup saat ini di dunia. Tuhan punya blueprint, gambaran yang seharusnya itu seperti ini, ya, bahwa kita harus sehat, bebas dari kutuk, artinya kita diselamatkan, tidak berdosa, hidup berkelimpahan, dan bekerja mengerjakan panggilan-panggilan kita. Nah, bagaimana meraih kehendak Tuhan itu semua, ya? Gambarannya udah ada, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih meraihnya? Bagaimana mendapatkan itu semua, ya? Bagaimana mendapatkan itu semua, ya? Nah, mari kita belajar, Bapak Ibu, lebih dalam lagi hari ini, ya. Nah, kita bicara hari ini tentang iman, ya, mata uang surgawi, ya. Bapak Ibu sekalian, setiap negara mempunyai mata uangnya masing-masing, ya, mata uang yang diakui. Kalau Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Amerika, mata uangnya US dollar. Kalau untuk Jepang, mata uangnya yen. Untuk Inggris, pound sterling, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Jadi masing-masing negara itu punya mata uang yang diakui untuk transaksi, jual beli, untuk pertukaran, untuk mendapatkan sesuatu perlu ada harga yang harus dibayar, ya. Dan itu masing-masing negara memiliki ketentuan masing-masing, mata uangnya masing-masing yang diakui oleh negara tersebut, ya. Nah, bagaimana dengan kerajaan surga, Bapak Ibu sekalian? Mata uangnya untuk kerajaan surga itu dinamakan iman, ya. Jadi, Bapak Ibu, untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, untuk mendapatkan realisasi dari gambaran tadi itu blueprint-nya di surga, dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi gambaran di surga supaya turun ke bumi, supaya kita alami itu, ya, pertukarannya harus dengan mata uang yang namanya iman, ya. Kita pelajari Bapak Ibu lebih lanjut, ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya iman bukan pilihan tetapi keharusan atau kewajiban, ya. Jadi tanpa iman tidak mungkin, ya. Ini yang berkata ini firman Tuhan, ya. Tuhan sendiri berkata, tanpa iman nggak mungkin deh orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman nggak mungkin dah kamu bisa mendapatkan segala sesuatu ini, ya. Harus dengan iman. Mata uangnya iman, ya. Seberapa besar pun Bapak Ibu mau beli kesembuhan, ya, nggak bisa Bapak Ibu, ya. Kesembuhan diberikan oleh Tuhan melalui iman percaya kita, ya. Tuhan udah berikan gratis kesembuhan, dia mati di kayu salib. Tetapi supaya itu terjadi, kehendak Tuhan itu terjadi, gambaran kita sehat yang ada di surga itu terjadi di bumi, pertukarannya harus dengan iman, ya. Ibrani 11 ayat 6 itu mengatakan seperti itu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Jadi ini wajib, sifatnya wajib, bukan opsional. Nah, konsep utamanya Bapak Ibu, iman itu adalah transaksi dengan Tuhan. Bukannya kita jual beli dengan Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah membayar lunas semuanya di atas kayu salib. Tuhan sudah berikan semua di atas kayu salib. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan kebebasan dari sakit penyakit, dia berikan kelimpahan, dia berikan tuntunannya untuk mengerjakan panggilan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Semua sudah tuntas. Makanya Tuhan Yesus waktu di kayu salib dia bilang, sudah selesai, it is finished, sudah selesai, ya. Artinya kalau sudah selesai, benar-benar selesai Bapak Ibu, ya. Kalau kita
bicara dengan seseorang, misalnya kita menyuruh seseorang, tolong kerjakan potong rumput misalnya ya ke tukang ya, seperti tolong kerjain ya potong rumput ya, yang di depan sama yang di samping sama yang di belakang. Oke, dia kerjain. Terus kita nanya, udah dikerjakan ya, udah selesai? Dia bilang selesai. Tapi selesainya ketika kita lihat, ini emang ada bagian-bagian yang belum nih gitu. Jadi belum benar-benar selesai. Tapi kalau Tuhan bilang it is finished, ini sudah selesai, ya benar-benar selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat Tuhan kita itu kalau kerja, dia kerja dengan tuntas ya. Ya. Tuhan sudah memberikan segalanya di atas kayu salib ya. Semua sudah Tuhan berikan. Tetapi untuk memperolehnya ya, tukarannya ya, untuk mendapatkan semua itu ya, kita membutuhkan iman. Nah, Tuhan sudah menyediakan ya, janji Tuhan sudah ada ya, janji tentang kesembuhan, janji tentang kelimpahan, janji tentang kemenangan dan seterusnya ya. Kemudian kuasa Tuhan juga tersedia ya. Janji Tuhan ada, kuasanya dia sediakan ya. Dia menjanjikan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tetapi imanlah yang mengakses semuanya, baik kesembuhan, kelimpahan, kemenangan dan seterusnya. Jadi iman itu bisa mengakses semuanya ya. Tuhan menyediakan janjinya, kuasanya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu ya. Anytime kita bisa ketemu Tuhan Yesus. Anytime kita berdoa, Tuhan langsung mendengar ya. Tetapi untuk mengakses semua itu, kita perlu iman ya. Kita perlu iman, kita perlu menetapkan iman kita kepada Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, iman membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika. Tadi ya, dengar ya kesaksian Ibu Rini ya. Secara hasil itu ada benjolan, tetapi diperiksa oleh dokter tidak ada ya, 2 dokter tidak ada benjolannya. Jadi iman itu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal seperti ini ya, sadar atau tidak sadar, ketika Bapak Ibu percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya, itu bisa membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika. Kan nggak masuk akal, Bapak Ibu. Kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi itulah iman, ya. Itulah iman. Nah, Tuhan bekerja di luar akal manusia. Mujizat sering tidak masuk akal, ya. Saya juga sering mengalami, Bapak Ibu, mujizat sering tidak masuk akal, ya. Tetapi iman membuat kita tetap melangkah, walaupun kita belum mengerti. Ya, jadi kita tetap harus percaya, harus beriman kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kita. Ya, walaupun kita nggak ngerti, Bapak Ibu, walaupun nggak ngerti, tapi tetap harus percaya, tetap harus melangkah. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi batasnya bukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah membatasi kita. Tetapi yang membatasi kita, batasnya adalah iman kita sendiri. Ya. Yang membatasi kesembuhan itu adalah iman kita sendiri. Jadi jangan nyalain Tuhan. Tuhan janjinya sembuh. Ya, janjinya sembuh. Kok saya nggak sembuh-sembuh nih? Saya berdoa. Ya, Bapak Ibu introspeksi diri. Ya, terus percaya kepada Tuhan. Serahkan iman percaya kita. Andalkan Tuhan. Serahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap percaya sekalipun belum melihat. Ya, nanti saya di belakang saya akan cerita tentang walaupun belum melihat kita percaya ya. Gitu. Batasnya jadi bukan Tuhan. Ya, kendalanya bukan di Tuhan, tapi kendalanya terkadang adalah di iman kita. Apakah kita sepenuh hati percaya pada Tuhan? Ya, sepenuh-penuhnya percaya kepada Tuhan atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu, iman membuat kita tetap berdiri di tengah badai. Jadi situasi boleh berubah-berubah ya. Kadang-kadang kalau saya mendengar cerita orang yang bergumul dengan sakit penyakit itu kayak roller coaster, Bapak Ibu, ceritanya. Ya, kadang udah ngalamin seperti apa, jatuh sampai
dalam terus naik lagi, jatuh lagi, naik kayak roller coaster ya. Nah, iman itu membuat kita tetap berdiri di tengah badai ya. Situasi boleh berubah ya, masalah boleh datang silih berganti. Tetapi iman berkata Tuhan tetap pegang kendali ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan semuanya. Jadi kemalangan bisa datang Bapak Ibu sekalian, tetapi dikatakan Tuhan meluputkan semuanya. Jadi nggak ada yang kena Bapak Ibu, ya, nggak ada yang kena. Ya. Nah, iman itu membuat kita tetap berdiri walaupun di tengah badai, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun di tengah badai, kita tetap berdiri tegak. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, iman menarik respon dari surga. Ya. Yesus sering berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi berapa kali dia berkata seperti itu. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Beberapa kali ketika dia menyembuhkan orang sakit, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, iman itu adalah kunci campur tangan Tuhan. Ya, tetapi kita, ya, kita yang memiliki iman, yang percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan satu-satunya sumber kita, ya, itu ketika kita menyatukan iman kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka itu menarik respon dari surga. Ya, Tuhan turun tangan ketika Dia melihat iman kita, ya, iman setiap orang percaya. Nah, makna iman dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan pistis, ya, artinya percaya sepenuhnya. Ya. Jadi kalau dikatakan percaya sepenuhnya, ada percaya yang nggak penuh, Bapak Ibu, percaya setengah-setengah, percaya nggak sepenuh hati. Ya. Tetapi makna iman dalam bahasa Yunaninya pistis, artinya percaya sepenuhnya, sepenuhnya percaya. Ya. Jadi tetap percaya walaupun belum melihat. Ya. Walaupun belum lihat, kita tetap harus percaya, ya. Tetap berharap walaupun belum terjadi, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita berdoa, kita percaya, yang terjadi kebalikannya, ya. Itu bisa terjadi seperti itu, ya. Tetapi tetap berharap walau belum terjadi, ya. Tetap percaya walau belum melihat, ya. Jadi iman adalah keputusan kita, bukan perasaan kita, ya. Iman adalah keputusan, bukan perasaan. Kalau iman itu adalah perasaan, perasaan kita bisa naik dan turun, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa up and down. Tetapi kalau iman itu adalah keputusan, saya putuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kesembuhan saya. Ya, itu keputusan. Ya, saya putuskan hari ini Yesus adalah satu-satunya sumber kesembuhan saya. Itu keputusan. Ya, tidak mengandalkan pada perasaan. Perasaan bisa up and down, bisa sedih, bisa senang, bisa naik turun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita menetapkan iman kita, ini adalah keputusan kita, ya, keputusan Bapak Ibu untuk mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya sumber, ya, percaya sepenuhnya. Nah, iman tidak dapat dimanipulasi, ya. Tuhan tahu kita beriman atau tidak, ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa pura-pura gitu. Oh, saya beriman. Dalam hati sembuh nggak ya? Sembuh nggak gitu ya? Jadi kita tidak bisa memanipulasi Tuhan dan tidak bisa memanipulasi iman. Jadi kepercayaan kita, iman kita itu kelihatan ya hasilnya gitu. Sama lah Bapak Ibu kayak kita nanam singkong ya, ya hasilnya jadinya pohon singkong. Nanam pisang ya hasilnya pisang gitu ya. Nah, iman tidak bisa dimanipulasi. Tuhan juga tidak bisa dimanipulasi melihat iman kita. Dia tahu iman kita beriman atau tidak. Kita percaya sepenuhnya sama Dia apa tidak ya. Jadi Tuhan nggak bisa dibohongin. Iman tidak bisa dimanipulasi karena itu kelihatan dari buahnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus percaya sepenuhnya. Ini keputusan setiap kita, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, kita punya rekening di bank, ATM, isinya miliaran, tetapi tidak pernah bisa ditarik, tidak pernah bisa digunakan, ya. Itu sama seperti janji Tuhan ada nih, berkat tersedia, tetapi tanpa iman tidak bisa diakses, tidak bisa diambil, ya. Jadi itu sama Bapak Ibu. Gambaran di surga tadi saya udah ceritakan di awal ya.
jadilah kehendakmu ya di bumi seperti di surga. Jadi ada gambaran di surga, ada blueprintnya. Ya, kita sehat, kita berkelimpahan, kita berkemenangan, kita menyelesaikan panggilan kita. Gambarannya Tuhan, blueprintnya udah ada di surga. Tetapi bagaimana kita menjalaninya hari ini, ya, itu membutuhkan iman. Ya, jadi tanpa iman tidak bisa diakses. Nah, aplikasinya bagaimana sih kita hidup dalam iman? Ya, dikatakan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi dengarkan firman Tuhan sering-sering Bapak Ibu tiap hari ya. Mau baca firman sendiri, mau dengarkan YouTube channelnya Mujizat Hari Ini atau YouTube channelnya gereja dan seterusnya, dengarkan firman Tuhan tiap hari. Ya, ada aplikasinya juga ya, ibadah harian itu bisa didengarkan juga ya. Jadi dengarkan firman tiap hari. Semakin kita mendengar firman, ya, itu melatih iman kita. Kalau kita ke bengkel mobil itu di align gitu ya, di spring balancing, lurusin lagi ininya, bannya ya. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, 1 hari, 2 hari, 3 hari belum kelihatan hasilnya, tetapi itu sebenarnya sedang membalance kita punya hidup, membalance kita punya iman ya. Jadi dengarkan terus firman Tuhan tiap hari ya. Tiap hari dengarkan terus firman Tuhan. Yang kedua, percaya firman lebih dari fakta ya. Jadi selain mendengar firman Tuhan hari itu ya, hari ini, hari itu terus mendengar firman Tuhan, yang kedua harus mempercayai firman Tuhan lebih dari fakta. Jadi contohnya begini. Tuhan bilang, "Aku Tuhan telah menyembuhkan engkau ya. Oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan ya. Yesus telah menjanjikan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu adalah firman. Nah, faktanya apa? Oh, kok saya masih sakit ya gitu. Nah, Bapak Ibu harus lebih percaya pada firman ya. Itu membalance, meluruskan iman percaya kita. Sekali lagi ya, perasaan bisa up and down ya. Fakta bisa menipu. Tetapi gambaran sesungguhnya, blueprintnya kita harus lihat. Blueprintnya di surga itu Bapak Ibu sehat. Bapak Ibu tuh bisa beraktivitas dengan baik ya. Itu sehat, benar-benar sehat. Jadi gambarannya itu Bapak Ibu yang harus terjadi bagi setiap kita, bagi setiap Bapak Ibu di muka bumi ya. Jadi yang kedua, percaya firman lebih dari fakta. Yang ketiga adalah tetapkan langkah ya, melangkah walau belum melihat ya. Artinya apa? Melangkah walau belum melihat. Mulai mengucap syukur. Tuhan, saya percaya saya sudah disembuhkan ya. Saya percaya saya sudah disembuhkan. Saya mengucap syukur ya. Orang kalau diberikan sesuatu, misalnya saya berikan ke Ibu Lani. Ibu Lani, besok saya bawain ya somai yang paling enak di Jakarta ya. Gitu. Ibu Lani belum terima somainya, kan besok janjinya, ya kan? Ibu Lani bilang apa? Terima kasih gitu. Nah, kenapa Ibu Lani bilang terima kasih? Kan belum dapat somainya. Somainya baru dapat besok gitu. Tetapi Ibu Lani udah bisa membayangkan besok di gereja dibawain somai paling enak di Jakarta. Somai tenggiri gitu ya. Nah, jadi udah dibayangin ya. Nah, begitu pula kita tetap melangkah walau belum lihat. Mengucap syukur, terima kasih dulu sama Tuhan gitu ya, walaupun belum lihat, ya, belum merasakan. Nah, yang keempat adalah tidak menyerah saat proses ya. Tadi Bu Rini juga cerita ya, bagaimana dia mengalami prosesnya ya, turbulence, yang mengalami ya, tapi tidak menyerah saat kita menjalani proses. Jadi hidup bukan oleh apa yang kita lihat, tapi hidup oleh iman percaya kita ya. Sekali lagi, hidup bukan oleh apa yang kita lihat, tapi hidup oleh iman. Karena iman melihat gambaran yang ada di surga. Ya. Iman melihat apa yang ada di surga. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gambaran di surga yang bisa lihat cuma iman. Ya. Tetapi gambaran di surga tidak bisa dilihat oleh mata kita. Mata kita lihatnya yang ada di sekeliling. Ya. Tetapi iman kita melihat yang ada di surga. Gambaran yang sesungguhnya. Ya, jadi iman adalah mata uang surga. Tanpa iman kita tidak terhubung. Ya, dengan iman semua menjadi mungkin. Ya, pertanyaannya apakah kita sedang hidup dengan iman atau hanya dengan logika? Ya, jadi jangan separuh-separuh juga, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi
jadi semerawut gitu ya. Tetapi tetapkan, berikan keputusan. Saya mau menetapkan iman saya. Saya memutuskan untuk menjadikan Yesus satu-satunya sumber kesembuhan saya, dan saya akan mulai membangun iman saya, ya, melihat gambaran yang ada di surga tentang diri saya. Siapa saya di dalam gambaran Tuhan? Saya yang sehat, saya yang hidup berkemenangan, saya yang hidup berkelimpahan, saya yang tidak gagal, tapi saya yang berhasil. Jadi gambaran-gambaran itu, gambaran blueprint-nya Tuhan harus bisa kita lihat dengan iman kita, dengan mata iman kita, bukan dengan mata jasmani kita. Ya, Bapak Ibu, saya cerita sebelum saya selesai, dan saya akan mendoakan Bapak Ibu. Saya cerita ya. Jadi ini terjadi kurang lebih tahun 93 sampai 97 ya, 4 tahun. Jadi saya berdoa. Jadi waktu itu kami melayani di Rumah Sakit Husada di Jakarta Barat, ya, di daerah Sawah Besar ya, Mangga Besar, daerah Mangga Besar. Nah, kami kunjungan dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya. Saya kerjanya di Mangga 2, jadi dekat tuh ke Mangga Besar, ya. Jadi saya suka visit, ya. Bu Devi juga waktu itu udah melayani juga di Rumah Sakit Husada. Jadi kami melayani di sana, ya. Dan saya punya tim waktu itu kurang lebih 40 orang, ya. Saya punya tim, jadi dibagi-bagi nih kunjungannya Senin sampai Sabtu, ya. Nah, karena nama-nama pasien yang mau dikunjungin semua udah habis, Bapak Ibu, dibagi-bagi ke tim, saya nganggur, Bapak Ibu. Saya nggak dapat nama untuk dikunjungin, ya. Jadi saya berdoa di taman di Usada itu ya, Rumah Sakit Husada. Terus Tuhan bilang sama saya, kamu ke seberang, ya, kamu ke seberang. Saya nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan saya harus ke seberang? Di seberang itu kan rumah sakit jiwa, gitu. Ya, kamu ke seberang aja, kamu berdoa di sana. Jadi akhirnya ya udahlah, saya pikir ya Tuhan ngomong gitu ya nggak ada salahnya lah. Saya berdoa untuk orang gila ya, orang sakit jiwa ya yang ada di seberang Rumah Sakit Husada, ya. Rumah sakitnya kalau nggak salah Sari Putra apa Sari Jaya atau apa gitu ya, di seberang itu. Rumah sakitnya nggak gede, Bapak Ibu sekalian, rumah sakit orang gila. Jadi saya masuk ke sana ya. Saya masuk ke sana kan saya juga bingung ya Bapak Ibu sekalian ya, mau ngunjungin siapa? Orang saya nggak ada saudara, nggak ada family, nggak ada yang saya kenal lagi di situ. Ya jadi saya cuman ke situ berdoa aja. Itu kan pakai teralis besi kayak gini Bapak Ibu, pakai teralis besi. Ya, saya naik ke lantai 2, teralis besi. Jadi saya berdoa aja. Saya juga bingung mau doa siapa. Nggak bisa nyebutin namanya. Orang saya nggak tahu namanya siapa, ya kan? Orang gila lagi kalau ditanya namanya kan belum tentu dia jawab benar, Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Terus ya udah saya berdoa di balik teralis, ya. Berdoa di balik teralis, berdoa di balik teralis. Ya itu di mesemin begini Bapak Ibu, diketawain, dilihat, ditunjuk-tunjuk gitu ya. Namanya juga orang ODGJ ya, orang gangguan jiwa ya. Jadi ya sudahlah, saya doa ya, doa. Besokannya ke situ lagi, doa lagi. Besokannya begitu. Selama 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. 4 tahun. Ngedoain orang yang saya nggak kenal, ya, di rumah sakit jiwa, yang saya sendiri nggak tahu pengurusnya, segala apanya. Jadi kalau naik, ya naik aja. Tapi kan karena di balik itu ya, di balik teralis, ya udah, doainnya di situ. 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya kemudian pindah bergabung dengan MDC Jakarta, ya, pindah dengan MDC Jakarta. Jadi 4 tahun saya melayani di sana dan nggak ada yang sembuh, Bapak Ibu, nggak ada yang sembuh, nggak ada yang ngalamin apapun juga nggak ada, gitu. Nggak ada yang langsung didoakan langsung jadi waras gitu, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada tanda-tanda juga, gitu. Jadi ya sudah, selesai 4 tahun saya akhirnya bergabung dengan gereja MDC Jakarta. Saya bertumbuh di MDC Jakarta, ya. Dan sebagaimana Bapak Ibu tahu kan, kemudian kita ada SPOS dan seterusnya ya. Nah, satu ketika saya sedang mempersiapkan, karena saya pengurus VMM, pengurus salah satu kegiatan pria di gereja. Jadi saya menyiapkan event waktu itu, ngundang pembicara, ya. Saya nggak ngurus pembicaranya siapa, jadi saya nggak tahu. Saya cuma nyiapin konsumsinya sama hadiah door prize waktu itu.
Udah saya siapin semua, siapin kursi-kursi semua udah selesai. Udah, akhirnya pembicaranya datang. Nah, itu terjadi kurang lebih 10 sampai 11 tahun sejak saya terakhir mendoakan di rumah sakit jiwa ini. Jadi saya akhirnya bikin acara VMM waktu itu di Wisma 76. Nah, waktu saya membuat acara di Wisma 76 itu pembicaranya naik kan, ya saya ada paling belakang, ya kan karena saya nyiapin konsumsi kan, saya ada paling belakang. Nah, itu acara pria semua, jadi nggak ada wanita ya, semua pria semua. Jadi waktu naik pembicaranya, pendetanya bilang, Bapak Ibu, dia bilang teman-teman, ya kan, kalian pasti nggak tahu kan masa lalu saya, dia bilang. Saya dulu adalah mantan orang dengan gangguan jiwa gitu. Oh, ya kan? Oh, yang lain ini ya. Oh, gitu ya, gitu ya. Gitu. Terus kemudian dia cerita, ya saya itu dirawat karena saya apa namanya memakai narkoba dan judi gitu, judi narkoba dan main perempuan lah kayak gitu. Jadi dia sempat halusinasi karena pakai narkoba segala, jalan daerah kota itu telanjang gitu. Jadi karena dia ya gangguan gitu kan, gangguan pakai narkoba ya halusinasi. Akhirnya dimasukin keluarganya ke rumah sakit jiwa gitu. Nah dia cerita, saya ini pasien rumah sakit jiwa. Saya dirawat, dia sebutin tahunnya Bapak Ibu sekalian. Tahun sekian sampai tahun sekian di rumah sakit yang dia sebutin itu. Rumah sakit yang sama dengan di mana saya melayani itu. Melayani di seberang rumah sakit Usada. Jadi dia cerita rumah sakit yang sama. Jadi waktu saya duduk di belakang, saya menyadari, oh ini rumah sakitnya sama, tahunnya sama, ya kan? Gitu. Tapi saya nggak pernah lihat orang ini gitu loh. Ya namanya juga orang orang gila kan mukanya hampir sama-sama gitu ya. Saya juga nggak hafal wajahnya gitu ya. Nah, jadi dari situ Roh Kudus ngomong di dalam saya, ya kan? Roh Kudus ngomong, kamu ingat nggak? Saya apa namanya? Saya suruh kamu berdoa di rumah sakit jiwa itu. Oh iya, ingat Tuhan, saya ingat. Gitu. Lah, tahunnya sama Tuhan. Ya, tahunnya sama, rumah sakitnya sama. Tuhan bilang, saya cuma mau tunjukin sama kamu. Saya cuma mau tunjukin bahwa doa dan iman tidak pernah sia-sia. Jadi Tuhan, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Doa dan iman tidak pernah sia-sia. Sekalipun dalam 4 tahun itu saya tidak lihat hasilnya. Dalam 4 tahun itu saya berdoa, saya tengking-tengking itu roh yang membelenggu orang-orang gila. Saya melepaskan roh kesembuhan, saya melepaskan Roh Kudus bekerja. 4 tahun tidak melihat hasil. Tetapi setelah 11 tahun, 10 sampai 11 tahun kurang lebih, saya mendengar kesaksiannya di atas mimbar seperti itu. Dan Roh Kudus bicara sama saya. Iman dan doa tidak pernah sia-sia. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau bilang, sekalipun Bapak Ibu bergumul dengan sakit penyakit, Bapak Ibu tetap saya dorong untuk percaya. Saya dorong untuk percaya. Walaupun tidak melihat dalam jangka waktu dekat. Tetapi iman dan doa kita yang ditujukan kepada Tuhan, yang iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu akan menuai pada waktunya. Pada waktunya. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya di kursi belakang itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya Engkau nggak tunjukin nama saya juga. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya juga tetap percaya ya, bahwa iman dan doa tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan bilang, ini pelajaran supaya kamu terus ingat bahwa iman dan doa tidak pernah sia-sia. Jadi kan saya kalau menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan pengajaran, saya kan harus ada testimoninya Bapak Ibu ya sekalian ya. Dan ini adalah testimoni pribadi saya. Saya ngalamin sendiri. Iman dan doa tidak sia-sia. Jadi saya undang Bapak Ibu sekalian sore hari ini
dimanapun Bapak Ibu berada, ya, ayo putuskan untuk menjadikan Yesus satu-satunya sumber kesembuhan kita. Jadikan Yesus satu-satunya sumber kesembuhan kita. Ya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, tetapi sebelum saya berdoa untuk sakit penyakit Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu, tertera salib Kristus. Ada nama Yesus di situ. Ya. Jadi saya undang Bapak Ibu yang belum pernah atau ingin memperbarui iman percaya, ayo taruh tangan di dada dan ikuti doa saya, walaupun dalam kondisi di-unmute. Dalam kondisi di-mute. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Saat ini aku membuka hatiku. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Satu-satunya penyembuh dalam hidupku. Tuhan, aku telah mendengar firman. Dan sore hari ini, aku menyerahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Aku membuka hatiku. Masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu, masa depanku dalam tangan-Mu. Bahkan semua sakit penyakit yang aku alami saat ini, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Aku percaya, aku beriman bahwa aku telah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Dan aku percaya, aku mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu sekalian, tolong taruh tangan Bapak Ibu sekalian di bagian yang sakit. Ya, kalau ada yang menemani, mungkin bisa bersama-sama doa sepakat ya di rumah masing-masing. Ayo, mari kita satukan hati, taruh tangan di bagian yang sakit dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan dengan otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, sakit penyakit jantung, sakit penyakit stroke, sakit penyakit kanker, sakit penyakit liver, sakit penyakit ginjal, buta, lumpuh, tuli, bisu, semua sakit penyakit di bagian otak, semua sakit penyakit di bagian lambung, semua sakit penyakit di bagian kaki, semua sakit penyakit di bagian lutut, semua sakit penyakit di bagian tangan, di seluruh tubuh. Saat ini, semua sakit penyakit aku cabut, usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hardik semua sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku perintahkan kesembuhan terjadi. Aku perintahkan kesembuhan terjadi oleh darah Yesus. Kami telah disembuhkan. Kami terima dengan iman gambaran surga tentang tubuh kami yang sehat, yang kuat, yang pulih, yang sembuh, yang bergerak dengan optimal, yang sembuh secara optimal. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dan kami tolak semua sakit penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami sembuh, sehat, tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan kesembuhan dari ujung kepala hingga ujung jari kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan atas tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau menyatakan Tuhan kehadiran-Mu ke dalam tubuh Tuhan. Kami terima dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Engkau Allah yang baik. Kami dipulihkan, disehatkan, terus bekerja atas kehidupan kami Tuhan. Akan terus bekerja atas iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.